Ya, baik. Silakan Ananda semua bisa di-on-kan kameranya ya. Silakan kepada Ripka, Arneta, Deiva, yang lainnya silakan bisa di-on-kan kameranya. Ya, baik. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya persilakan kepada Haikal ya, Haikal untuk memimpin berdoa. Dipersilakan kepada Ananda Haikal ya untuk memimpin rekan-rekannya untuk meng-on-kan kameranya dan mari kita berdoa bersama-sama. Dipersilakan, Nak. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Haikal yang sudah memimpin berdoa ya. Ananda Haikal ya. Oke. Adik-adik semuanya ya, kelas 11 IPSB ya. Alhamdulillah semuanya kita dapat bertemu kembali ya. Ini pada pembelajaran sejarah ya bersama Pak Adi ya. Oke, Bapak akan tanya terlebih dahulu bagaimana kabarnya semuanya? Silakan di-on-kan speakernya boleh. Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian Siti Intan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. Oke, luar biasa ya. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah ya untuk partisipan sekarang banyak ya bertambah. Kemudian tadi Bapak mendapatkan informasi terkait kehadiran KBM ya. Ternyata Ananda rekan kita ya Ananda Hairu itu izin ya tidak bisa mengikuti KBM dikarenakan ada kendala handphone gitu ya. Jadi melapor ke wali kelas dan itu sudah tercatat ya di Bapak. Kemudian bagi rekan-rekan yang memang ada informasi terbaru itu dipersilakan ya untuk konfirmasi. Seperti itu ya. Kemudian baik ya. Suara Bapak terdengar dengan jelas, Nak? Jelas, Jelas Pak. ya? Oke, baik. Mari kita mulai ya untuk pembelajaran pada kali ini ya. Izin Bapak untuk share screen terlebih dahulu terkait ini ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini terlihat, Nak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya perlawanan terhadap bangsa Eropa ya. Ini berkaitannya juga dengan strategi perlawanan ya. Nanti kita akan benar-benar secara detail mengidentifikasi, kemudian kita akan menganalisis dan nanti diharapkan ya setiap kelompok juga bisa menyajikan hasil diskusinya. Adapun kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa ya, diantaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas fokusnya lebih kepada Belanda ya, atau lebih kita kenal dengan VOC-nya ya. Kemudian untuk 4.3-nya ya, keterampilannya adalah mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, diantaranya ada Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris sampai dengan abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah seperti itu ya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya, nanti anak-anak diharapkan melalui kegiatan literasi ya, peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang munculnya perlawanan gitu ya terhadap penjajahan bangsa Eropa dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis strategi perlawanan para pejuang Nusantara terhadap penjajahan bangsa Eropa dan dihubungkan dengan situasi dan tantangan saat ini ya. Kemudian yang ketiga, dalam melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan ya hasil karya tentang strategi
perlawanan bangsa Indonesia ya terhadap penjajahan bangsa Eropa. Dan nanti yang keempat adalah melalui kegiatan LKPD ya, nanti akan ada pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menyajikan hasil karya tentang peran pelajar ya dalam melawan berita hoax ya, dalam bentuk poster dan media Canva ya. Baik, seperti itu. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Apakah semuanya paham? Dapat dipahami? Sudah paham ya kalau untuk tujuan pelajaran ya? Oke, baik. Nanti diharapkan Anda bisa benar-benar mengikutinya dengan baik ya. Oke, Anda hebat ya. Sebagai bentuk mengingat ya atau mengulang kembali gitu ya strategi perlawanan, Bapak akan menyajikan sebuah video ya. Ini video pembelajaran. Mohon untuk stop dulu. Oke, baik. Terlihat dengan jelas, nak? Halo? Mohon maaf, mohon maaf. Ada. Sebentar, apakah suaranya jelas? Jelas, Pak. Pangeran Diponegoro lebih semasa dari seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Ketika beliau beranjak dewasa, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat. Sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada di keraton. Pada suatu ketika, Sultan Hamengkubuwono III ingin mengangkatnya untuk menggantikannya menjadi raja. Diponegoro menolak keinginan ayahnya tersebut karena dia menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir dan ibunya bukanlah permaisuri. Ketika Belanda datang ke Nusantara, banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Disinilah awal mula pertentangan antara Diponegoro dengan kolonial Belanda. Ketika itu, pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Diponegoro yang memang sudah tidak suka dengan tindak tanduk kolonial Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan menyiksa rakyat pun bersikap dengan menentang Belanda secara terbuka. Hal ini mendapat simpati dan dukungan oleh rakyat. Kolonial Belanda yang gusar atas perlawanan Diponegoro tersebut pun berencana membunuh Diponegoro. Atas saran sang paman, yakni GPH Mangkubumi, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Kemudian perang pun pecah. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Perang itu pun dikenal dengan Perang Jawa atau di Java Orloh dan berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Selama perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Belanda mengalami banyak kerugian.
Berbagai cara terus diupayakan oleh Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan, Belanda membuat sayembara dengan memasang hadiah 50.000 gulden yang akan diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Ya, baik ya. Oke, tadi Ananda sudah menyimak ya terkait video pembelajaran mengenai perlawanan di Ponegoro ya. Nah, sebetulnya ada satu video lagi, yaitu ada berkaitan juga dengan kultur sel-sel ya, yang dulu pernah kita bahas. Nah, Ananda gitu ya, atau dari apa yang tadi sudah dilihat atau sudah disimak ya, itu kira-kira pasti kan ada berkaitan juga dengan latar belakangnya gitu ya, latar belakang munculnya Pangeran Diponegoro. Nah, ini bisa nanti kita apa ya, mengaitkan gitu ya. Ternyata ada latar belakang lain nggak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, coba dilihat amati gambar ini. Terlihat, Nak? Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Coba bisa menyebutkan di sini ada siapa saja? Haikal mungkin? Silakan Haikal. Halo? Di sini ada beberapa Tulisannya kecil, Pak. Nggak kelihatan tulisannya kalau kecil. tulisannya. Ya. Baik, ya. Ya. eh, ya, sebetulnya di sini kan terlihat gitu ya, ada Hasanuddin gitu ya, kemudian ada Pangeran Antasari, ada Patimura, ya, ada Sisingamangaraja, ada Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro ya. Nah, ini dan Papare ya, ini terlihat ini untuk memudahkan kita ya. Bapak buatkan peta dan di sini ternyata yang melakukan perlawanan itu tidak hanya satu orang gitu ya. Nah, ternyata banyak gitu ya. Kemudian yang kedua juga, nah, ini ada perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ada perang Aceh, ada Sisingamangaraja, ada perang Padri. Kalau tadi tokohnya ini nama perangnya ya. Ada perang Banjar, ada Saparua, ada perang Diponegoro, ada perang Jagarasa. Nah, ini berarti ya sudah terlihat. Nah, baik. Ananda hebat ya. Untuk lebih memahami lagi, Ananda dapat tidak untuk membaca terlebih dahulu materi bahan ajar ya. Bapak beri waktu 2 menit ya mengenai modul yang sudah Bapak berikan kemarin ya. Itu sudah ada modul. Silakan Ananda bisa membaca terlebih dahulu ya terkait latar belakang. Oke, tadi hanya sebatas Bapak mengaitkan pembelajaran pada hari ini karena berkaitan dengan perlawanan. Nah, kalau perlawanan biasanya diidentikan dengan tokoh-tokohnya dan perlawanannya. Tapi kita lihat dari sisi lainnya, sebelum melakukan suatu perlawanan pasti akan ada atau muncul latar belakang. Coba silakan dibaca terlebih dahulu ya. Bapak beri waktu 2 menit. Oke, silakan. Silakan dibaca dulu ya materi ajarnya, boleh. Silakan yang sebelumnya sudah Bapak berikan. Bisa ya di handphone boleh, di laptop dipersilakan. Baik, sambil menyiapkan ya, sambil Ananda melakukan mencari informasi ataupun mungkin mengaitkan pembelajaran pada pertemuan hari ini gitu ya. Nah, Ananda juga nanti bisa menganalisis juga ya. Nanti Bapak akan memberikan suatu materi latar belakang, nanti Ananda bisa mengkritisinya. Kenapa bisa muncul suatu latar belakang demikian? Nah, nanti dikaitkan dengan hasil literasi Ananda seperti itu ya. Oke, 1 menit terakhir. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan dengan membaca ya atau melakukan literasi Ananda tadi mendapat identifikasi. Coba dilihat di sini ya. Di sini Pak Adi sudah menyajikan berkaitan dengan latar belakang munculnya perlawanan. Nah, oke ya. Nah, yang pertama ya, Ananda hebat. Ternyata yang melatar belakangi ya perlawanan ini yang pertama adanya monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa barat sehingga tidak menguntungkan bagi rakyat pribumi.
Kira-kira dapat dipahami atau tidak, Nak? Apakah dapat dipahami? Adanya monopoli perdagangan? Silakan. Ada yang mau bertanya terkait monopoli perdagangan? Tidak ya? Oke. Berarti yang kedua adalah adanya misi penyebaran agama Kristen di wilayah Nusantara, sehingga membuat para pemimpin dan raja melakukan perlawanan. Nah, ini berkaitan juga dengan kalau kita berkaitan dengan 3G ya, ada gold, ada glory, ada gospel. Nah, salah satunya itu adalah penyebaran agama Kristen ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan bangsa Eropa untuk menguasai wilayah-wilayah Nusantara sebagai pusat rempah-rempah. Nah, yang keempat adalah pemberlakuan kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan pemerintahan kolonial serta pada pelaksanaannya terdapat sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang meruntuhkan harga diri martabat rakyat pribumi. Dan yang kelima adalah adanya campur tangan bangsa Eropa dalam pemerintahan kerajaan maupun kesulitan. Nah, contohnya ini terkaitan dengan perebutan kekuasaan, ya, kemudian penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Silakan, terkait 5 latar belakang. Ya, ini yang mencakup berkaitan dengan Portugis, ya, Eropa, kemudian juga dengan Inggris, dan lain sebagainya. Dipersilakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh. Ayo, jangan malu-malu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Dari kelompok 1 mungkin? Dari Alicia, kemudian Vanita, atau Kalista boleh, silakan. Apakah suara Bapak terdengar jelas, Nak? Bagaimana? Apakah terdengar jelas? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk latar belakang ini? Tidak, Pak. Oke, baik. Jika mungkin paham ya. Berarti Anda secara tidak langsung sudah bisa ya mengidentifikasi, karena di pertemuan sebelumnya kita juga sudah tahu ya terkait tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial yang memang atau tidak pro rakyat atau tidak pro pribumi. Kita bisa melihat dengan adanya kultur stelsel, kemudian juga dengan adanya kalau VOC ya, kemarin kita ada hak aktivasi, kemudian juga ada pelayaran hongi gitu ya. Itu kan sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia. Jadi wajar kalau sepertinya akan muncul suatu perlawanan gitu ya yang terjadi di tiap daerah seperti itu ya. Jadi mohon Anda mampu gitu ya untuk menguasai latar belakang munculnya perlawanan ini ya, karena identiknya pertama sih jelas gitu ya, karena mereka kan datangnya itu awalnya gitu ya untuk mencari rempah-rempah, tapi ya ketika melihat kondisi sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah gitu ya, mereka makin ke sini, wah ini menjadi seperti apa ya, seperti surga gitu ya bagi mereka. Bahwa karena apa? Mereka yang di pikiran mereka adalah bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan rempah-rempah yang sebanyak-banyaknya dengan cara membeli yang sangat sedikit gitu ya. Jadi wajar kalau sepertinya mungkin di pikiran orang-orang Eropa itu mereka untuk melakukan adanya monopoli perdagangan. Tambah lagi juga dengan adanya campur tangan gitu ya, dan lain sebagainya, itu sebetulnya strategi yang nanti digunakan gitu ya, atau untuk menaklukkan ya bangsa-bangsa pribumi atau pemerintahan lokal. Nah, kemudian selanjutnya ada strategi perlawanan sebelum abad ke-20. Karena kita berbicara tentang perlawanan dari mulai kedatangan bangsa Eropa, kemudian ketika ada yang masuk ke wilayah Ternate, ada yang masuk ke wilayah Banten, ada yang masuk ke wilayah Malaka. Kita lihat dulu gitu ya. Kita berbicaranya pada awal sebelum abad ke-20 seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya strategi perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, kira-kira apa coba? Kita bisa analisis nggak? Bisa dikaitkan dengan empat ini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira apakah relevan atau tidak kira-kira? Tadi sudah dijelaskan bahwa perlawanan atau Pangeran Diponegoro itu kan orangnya itu sangat religius gitu ya. Kemudian juga dia dikenal sebagai orang yang benar-benar ibadahnya sangat luar biasa. Kemudian juga seorang pemimpin yang benar-benar bisa memperhatikan kepada rakyatnya, rela berkorban dan lain sebagainya. Nah, bisa nggak kira-kira dikaitkan dengan strategi perlawanan ini? Halo, Nak? Halo? Silakan, dapat
Karena yang pertama ini kan bersifat lokal atau kedaerahan. Jadi maksudnya bersifat lokal atau kedaerahan ini lebih kepada daerah gitu ya. Jadi karena sifatnya itu tidak seperti nasional karena memang belum ada konsep kesadaran nasional bersama-sama gitu ya. Gotong royong tiap daerah itu belum ada seperti itu. Jadi untuk strategi perlawanan yang digunakan oleh para pahlawan ya kita itu ya untuk dari Pangeran Diponegoro, dari Imam Bonjol itu sifatnya masih kedaerahan sifatnya ya. Jadi belum ada sikap nasionalisme seperti yang ditunjukkan ketika proklamasi seperti itu. Itu semuanya serentak gitu ya. Kemudian yang kedua bergantung pada pemimpin harismatik. Nah, kita lihat dari setiap perlawanan akan muncul seorang pemimpin, tapi pemimpinnya kita lihat terlebih dahulu. Karakternya seperti apa sih gitu ya. Karismatik di sini tuh bukan dilihat orangnya ganteng atau wajahnya tampan, tidak ya. Tapi karakteristik di sini, karismatik di sini, yaitu adalah berkaitan dengan apa ya? Kalau bahasanya keren tuh inner beauty-nya lah mungkin ya. Sesuatu hal yang dilihat dari dalam, dari nuraninya, dari spiritnya, kayak gitu ya. Itu bisa benar-benar dituangkan atau disampaikan kepada rakyat yang lainnya. Bagaimana caranya supaya bisa berkembang gitu atau bisa melakukan suatu perlawanan. Dan yang ketiga adalah perlawanannya bersifat fisik. Kenapa bersifat fisik? Belum ada dulu ya, atau yang namanya dengan perundingan, kemudian juga adanya suatu perusahaan, itu belum ada. Jadi setiap daerah itu, kalau kita menganalisis bahwa setiap daerah itu pasti lebih kepada bersifatnya fisik. Perang, pertempuran, mereka menggunakan senjata, kayak gitu. Jadi belum ada yang dikaitkan dengan perundingan atau kesepakatan, itu maksudnya belum populer lah, belum dikemukakan, atau antara dua belah pihak. Walaupun dalam kondisi faktanya ada beberapa sih ya yang berkaitan dengan isi perjanjian, tapi itu hanya sebatas perjanjian yang mungkin bisa yang menguntungkan satu perorangan kayak gitu ya, atau didiskusikannya secara berbeda gitu ya, bukan dengan konteks musyawarah atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mudah dipecah belah. Nah, pada konteks mudah dipecah belah, kita ingat dengan divide et impera. Ya, kita lihat divide et impera. Wah, itu sangat kejam ya kalau untuk berkaitan itu. Kemudian, nah satu hal lagi ini berkaitan juga dengan permasalahan. Nah, ini ada berita-berita hoax ya. Sengaja Bapak kaitkan ya berita hoax yang seperti ini dengan perlawanan. Karena Bapak ingin menarik suatu hal yang konsepnya kekinian apa gitu ya. Nah, Bapak teringat tentang konsep hoax. Silakan, sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan hoax? Boleh. Anita, boleh? Anita? Halo Anita. Selamat pagi. Ya, Anita, halo. Ya, Pak. Ya. Anita tahu tentang berita hoax? Ya, tahu. Ya. Apa sih berita hoax itu? Seperti apa? Berita yang itu Pak yang Ya, suaranya kecil ya. Oke. Oke, baik. Oke, tapi tadi sudah terdengar ya berita yang mungkin bohong, ada yang mungkin kurang tepat. Coba Bapak tanya ke Haikal Dwi, boleh? Haikal, menurut Haikal apa sih yang dimaksud dengan berita hoax atau informasi hoax itu? Berita hoax itu Pak, berita yang tidak sesuai dengan faktanya Pak. Oke, berita yang memang tidak sesuai. Nah, berarti apakah itu sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk menurut Haikal? Yang buruk Pak. Yang buruk ya, berarti memang itu apakah itu perlu untuk dilawan, perlu untuk adanya suatu gerakan untuk melawan berita hoax tersebut? Perlu Pak, karena bisa menyebabkan pecah belah Pak. Oke, terima kasih. Tepat sekali ya. Nah, berarti di sini ya, Ananda, dengan adanya berita hoax yang memang marak sampai sekarang ini ya, mungkin di sini yang menyerangnya para peserta didik gitu ya. Di sini ada mungkin Raymond. Contohnya Bapak mau tanya sama Raymond. Halo, selamat pagi Raymond. Pagi Pak. Oke, Raymond pernah
selintas gitu ya dapat chat dari teman atau mungkin dari orang lain yang tidak dikenal tentang berita hoax? Pernah dapat nggak? Belum pernah sih, Pak. Oh, belum pernah. Belum. Tapi kalau di medsos ada berita hoax di Instagram atau di Line atau di apalah Twitter, ada nggak? Ada pasti, Pak. Oh, oke, contohnya tentang berita apa? Apa ya, Pak? Ayo. Oke, Bapak tampilkan di sini ya. Nah, oke, baik. Nah, di sini. Beberapa bulan terakhir ya, Bapak pernah mendapatkan chat, wah ada pulsa 200.000, kayak gitu. Wah, hati saya udah seneng gitu ya. Oh dapat pulsa. Pas saya cek, pas saya klik gitu ya, wah ya kok bohongan kayak gitu ya. Anda pernah nggak mendapatkan subsidi pulsa yang seperti ini? Dapat nggak? Pernah mendapatkan informasi kayak gini? Pernah, Pak. Pernah. Bagaimana perasaan Ananda coba ketika mendapat mohon maaf, ada pesawat terbang lewat. Sebentar ya. Ya, boleh. Suaranya keras. Oke, ya, silakan dilanjutkan. Siapa, Cung, yang boleh mungkin memberikan suatu pendapatnya, boleh? Najwa mau memberikan apa ya? Membagikan ya pengalamannya terkait berita hoax, pernah nggak, Najwa? Pernah, Bapak. Senang nggak dapat tiba-tiba dapat informasi gitu, dapat 200.000 gitu, coba diklik, pernah nggak? Senang nggak kalau kayak gitu, Najwa? Senang, Bapak. Lumayan ya kalau ada berita yang kayak gitu ya, itu bisa secara tidak langsung kita lumayan dapat kuota gratis dan lain sebagainya. Wah, itu suatu hal yang kemudian juga dulu pernah ada ya informasi di satu bulan terakhir ini terkait tentang belajar tatap muka resmi bulan Januari gitu ya. Padahal kan udah lewat kayak gitu ya. Jadi siswa wajib swab test dan lain sebagainya gitu ya. Sampai mungkin sekarang ada aturan yang baru. Kemudian BPJS Kesehatan, wah banyak ternyata ya berita hoax itu. Nah, Ananda hebat ya, kelas 11 IPSB ya. Jadi konteksnya adalah seperti ini. Memang dari setiap perlawanan yang tadi sudah Bapak contohkan gitu ya, jelas ini adalah suatu materi yang menurut Bapak sangat luar biasa. Karena dengan kita mempelajari gitu ya materi dari perlawanan ini, kita kaitkan juga dengan konteks yang sekarang ini. Apakah memang perlu kita mengadakan suatu perlawanan, spiritnya dan lain sebagainya? Nah, mari kita lakukan diskusi ya, Nak ya. Nanti bisa Bapak tambahkan ya. Coba Ananda bisa langsung masuk nggak ke ruang diskusinya? Karena kita akan langsung melakukan diskusi ya berkaitan dengan LKPD yang sudah Bapak share ya. Oke, coba di grup ya, Bapak sudah share. Coba dilihat. Baik, perlu ditampilkan ya LKPD-nya? Coba bentar. Silakan. Bisa langsung masuk ke breakout room-nya ya. Boleh. Silakan Alicia, silakan masuk bergabung ke kelompok 1, kemudian Gani ke kelompok 1, silakan. Kemudian Najwa bisa masuk ke breakout 2. Nanti teknisnya kita akan melakukan analisa ya, menganalikan analisa dan kita akan melakukan penyelidikan ya terkait perlawanan ya di tiap daerah sesuai dengan apa yang sudah Bapak berikan atau instruksikan di LKPD gitu ya. Nanti Ananda Hebat ini harus bisa menganalisis ataupun menyelidiki apakah memang betul gitu ya perlawanan itu dilihat dari latar belakangnya, jalan cerita pertempurannya, kemudian juga hikmah yang bisa diambilnya bagaimana gitu ya. Itu silakan. Boleh bisa langsung masuk ke room breakout-nya masing-masing ya. Tapi tetap dikaitkan dengan ada nanti di soal ke-6. Oke, baik. Silakan Ananda Hebat bisa langsung. Boleh ya, langsung masuk ke breakout-nya masing-masing. Sorry. Sebentar nggak? Silakan. Sudah masuk kah?
silakan ya, Anda bisa masuk ke room breakout-nya masing-masing. Ya, persilakan. Ini masih ada nih, ada Gani, ada Dini, ada Naswa, ada Deva, ada M. Sampauzi, kemudian juga ada Vanita, kemudian ada Arneta, dan ada Lydia ya. Dipersilakan, Ananda hebat, silakan bisa bergabung ya ke room breakout-nya yang sudah Bapak share ya. Bapak maaf ya, aku belum ada. Ini, kelompok berapa nak? Namanya ini siapa? Mei. Oh, mohon maaf. Vanita Pak, kelompok 1. Oh, Panita. Maaf. Oke, baik. Bapak maaf, tadi saya dimasukin ke kelompok yang salah. Oh, kelompoknya salah. Reva, sebentar. Aku Sambil juga, mengecek Pak. ya. Aku juga, Nanti Pak. Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk melakukan diskusi. Jadi nanti Ananda bisa menyesuaikan ya. Bagi yang belum, mohon bersabar terlebih dahulu ya. Sedang dikomunikasikan dengan Bapak operator ya. Mohon maaf. Oke, mohon bersabar ya nak ya. Oke. Ya beginilah ya, Ananda harus benar-benar adaptif ya mengikuti kegiatan atau pembelajaran walaupun dalam kondisi Zoom meeting ya, tetap kita harus bisa melakukan diskusi secara berkelompok gitu ya. Kalau kita mungkin secara tatap muka langsung ya kita di kelas gitu ya. Tapi karena kita melaksanakannya secara daring, ya kita harus bisa memaksimalkan fasilitas yang ada ya, yang tersedia. Ya, baik. Ini ada Arneta ya. Arneta belum masuk. Oke. Ya. Deva belum masuk. Kemudian Dini dan Revalina. Oke, baik. Silakan ya. Silakan Ananda hebat bisa bergabung ya ke Pak, Oh iya, silakan Deva. Iya, boleh. Tadi masuk, tapi malah ke kelompok 3. Oh, malah ke kelompok 3. Baik. Sebentar. Silakan Deva kelompok 4 ya. Oke. LKPD yang sudah di-share ya oleh Bapak itu berkaitan juga dengan pengisian ya perlawanan di tiap daerah ya yang dikaitkan dengan program pemerintah Jawa Barat terkait cyber hoax ya. Ini salah satu langkah ya bagi kita semua. Oke. Pak, Dini belum masuk kelompoknya. Oh, Dini kelompok 3 ya? Iya. Baik, Dini kelompok 3, bentar. Bapak juga akan cek ya, Bapak akan cek ke monitor ke kelompok 1, ke room 1, 2, dan 3. Baik, yang lainnya mohon menunggu ya, Bapak akan masuk ya ke room 1, room 2, room 3, dan room 4. Insya Allah kita akan Bapak bimbing ya untuk penyelidikan ataupun mencari informasi yang terkait tugas LKPD yang sudah dibagikan.
Close all. Ya, oke, baik. Terima kasih ya yang sudah kembali ya bergabung. Ini baru dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 2 masih seru kayaknya ya diskusinya ya. Oke, tadi di kelasnya luar biasa ya. Diskusinya ada yang hening, ada gitu ya. Ada yang mungkin diskusinya via WhatsApp ada gitu ya. Mungkin ini sesuatu hal yang baru ya karena guru-guru yang lain mungkin jarang untuk menerapkan diskusi pada pada Zoom meeting ya. Tapi tidak apa-apa ya. Ini adalah satu pembelajaran bagi kita semua. Kita harus betul-betul adaptif ya, adaptasi dari teknologi yang berkembang saat ini. Jadi kita maksimalkan ya untuk tahap ini. Oke, baik. Langsung saja kepada kelompok 1, dipersilakan untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1 bisa share screen. Untuk kelompok 1 siapa, Cung? Silakan raise hand. Muhammad Irfan ya? Halo, Muhammad Irfan. Baik. Silakan, Nak. Bisa langsung dipresentasikan. Halo, Nak. Suaranya belum muncul, belum ada. Halo. Silakan, Ananda Irfan. Oh iya Pak, halo. Oh iya, halo. Oke. Mana share screen-nya belum nih? Belum muncul nih. Oke. Seru nih kalau pembelajaran ini nih ya. Ya, silakan Ananda Irfan, boleh? Belum ada itu ya Pak. Belum ada apanya? Oh, belum ada share screen-nya. Sudah tadi sudah diberikan ke M Irfan, sudah ada. Coba sekali lagi. Bisa? Tadi sudah nampak padahal. Nah, sekarang sudah muncul nih. Oke, silakan bisa dimulai, Nak. Waktunya hanya 2 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Di scroll ke bawah aja. Ya. Bisa. Ya, boleh. Silakan langsung disajikan saja. Oh ya, yang share screen-nya Revina ya? Bisa dibantu? Atau mungkin disajikan saja boleh? Dibacakan saja lah. Kalau memang ada kendala, boleh silakan langsung. Oke, terlihat, alhamdulillah. Ya, silakan. Mohon maaf Pak, kalau presentasinya 2 orang nggak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa, itu lebih baik, lebih bagus. Sok, nggak apa-apa, sok, ayo dimaksimalkan waktunya. Langsung Pak. Iya, silakan. Bapak nungguin juga nih, ayo silakan, langsung aja. 1. Latar belakang.
adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja Belandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi, sehingga rakyat Maluku menjadi sengsara, benci, dan dendam kepada Belanda. Sumber dari Google atau file PDF. Oke. Nomor 2. Tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat dalam perjuangan Patimura, Melchior Kesaulia, Antoni Ribuk, Philip Latumahina, dan Ulupaha. Oke. Nomor 3. Strategi perlawanan. Perlawanan Maluku, rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Patimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Pandenberg beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dorstede dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Bitjes menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng dan Saparua dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Nomor 4 akan dibacakan oleh Gani. Nomor 4, pembahasan. Nilai atau hikmah yang bisa diambil. Penjelasan. Nilai atau pelajaran yang bisa diambil. Gigih, semangat, teguh, dan berani dalam melawan penjajah. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Tidak mudah untuk menyerah dalam menghadapi tantangan. Mempunyai pendirian yang teguh. Hikmah yang bisa diambil. Kita menjadi bisa lebih menghargai dan menghormati sesama. Bersyukur karena kita bisa hidup dengan damai tanpa adanya penjajahan. Atas semangat dan kisah kepahlawanannya tertanam di dalam sanubari semua masyarakat, terutama rakyat Maluku, mendorong kita menjadi lebih semangat dalam belajar untuk masa sekarang dan nanti supaya nantinya tidak ada penindasan atau penjajahan lagi. Nomor 6. Penjelasan. Menurut pendapat kelompok Ananda, apakah ada hubungan perlawanan terhadap kolonial pada abad ke-18 dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Saber Hoax? Penjelasan. Ada hubungannya dengan program pemerintah Jawa Barat, yaitu diadakannya program Jabar Saber Hoax agar masyarakat tidak mudah dipecah belah dengan informasi yang belum valid adanya atau hoax. Apa suaranya tidak muncul? Oh ya, sorry, mohon maaf. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Silakan kasih reaction, boleh. Silakan ya. Kasih reaction dulu. Luar biasa ya. Ini dari kelompok 1 sudah tampil 2 orang langsung. Oke, nggak apa-apa ya, dimaksimalkan. Ya, baik, langsung kita efektifkan waktu ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan bisa langsung menyajikan dan mohon untuk waktunya atau untuk waktu presentasinya diefektifkan ya. Kelompok 2, nanti ada kelompok 3 dan kelompok 4. Dia dipersilakan untuk kelompok 2. Oke, baik.
Belum ada suara ya? Iya, Bapak. Nazwa, Bapak. Oke, silakan Ananda dan Dazwa bisa melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 ingin menjelaskan dan menganalisis perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Yang pertama ada latar belakang. 1. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta, misalnya dalam hal suksesi. Yang kedua, pada para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat tak kuat menderita. Misalnya, gerbang-gerbang pajak didirikan di pintu masuk pasar dan dekat dengan jembatan. Yang keempat, pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro, tanpa seizinnya di Tegalrejo. Sumbernya dari buku Paket Sejarah Indonesia. Yang kedua, ada tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro, yang kedua ada Ratu Ageng, merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro. Yang ketiga ada Kiai Mojo, yaitu pemimpin spiritual pemberontakan yang membantu Pangeran Diponegoro. Yang keempat ada Sentot Alibasah Prawirodirjo, yaitu Bupati Gagatan yang merupakan panglima utama dalam peperangan dan memberi dukungan kepada Pangeran Diponegoro yang akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi ditangkap. Yang kelima ada Jenderal de Kock, yaitu perwira menteri militer dan senator Belanda. Yang keenam ada Pangeran Mangkubumi, yaitu yang sejak awal mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Dan yang terakhir ada Anthony Hendrik Smyslyd, Presiden Yogyakarta, yaitu yang merupakan orang Belanda berniat membangun jalan kereta api. Yang keempat ada strategi perlawanan. Pangeran Diponegoro memakai sebuah taktik yang diberi nama perang gerilya, yaitu sebuah strategi yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuhan, serangan kilat, dan juga pengepungan tak terlihat. Strategi ini dilakukan bersama rakyat dengan membangun pertahanan di Selarong, tepatnya di sebuah goa. Hal-hal yang dilakukan ialah merancang serangan ke Keraton Yogyakarta, 2. Mengirim kurir kepada para bupati atau ulama, 3. Menyusun daftar nama bangsawan, 4. Membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta. Perlawanan di Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dengan demikian, strategi perlawanan Pangeran Diponegoro ialah perang gerilya dengan melakukan tindakan seperti himpunan kekuatan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan memusatkan pertahanannya di Goa Selarong. Hikmah atau nilai. Nilai yang dikandung dari peristiwa itu, walaupun Raden Mas Antawira merasa tidak berhak duduk di singgasana Yogyakarta meskipun ia anak lelaki tertua. Jadi jangan angkuh walaupun kita berasal dari keluarga yang berada. Belanda menawarkan gencatan senjata. Rupanya ini taktik licik Belanda. Tidak boleh memberikan janji manis dengan maksud yang terselubung. Oke, wah luar biasa. Oh ya, ada terakhir. Pendapat kelompoknya, iya, karena pada masa perlawanan abad ke-18, masyarakat sangat terpengaruh oleh berita hoaks yang menyebar di mana-mana. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Nazwa dan Desi yang sudah mempresentasikan ya. Ini luar biasa tadi ya, ada satu kata ya. Jadi tidak boleh memberikan harapan palsu ternyata ya, nggak boleh PHP, awas nih. Nih bagi siswa ya, awas nih ke teman-temannya. Nggak, kita kalau memang dikaitkan dengan sesuatu gitu ya, suatu hal atau menjanjikan, kalau memang bisa ditepati silakan tepati, jangan melakukan PHP ya, memberi harapan
palsu ya, nanti bisa menyakiti perasaan orang lain. Oke ya. Cukup dulu mungkin ya untuk sesinya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3, boleh? Ayo. Kelompok 3 siapa? Najwa ya? Oke, mohon bersabar ya, masih loading ya. Najwa nanti diefektifkan ya untuk presentasinya ya. Oke, masih loading. Ya, nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu ini muncul. Jadi dengan perlawanan ya, yang memang terjadi di tiap daerah, memang karakteristiknya ada yang berbeda sedikit ya. Ini karena memang berkaitan juga dengan tiap wilayah itu kan monopoli perdagangannya atau sikap arogansinya jelas ada yang berbeda-beda. Kalau ini tadi dijelaskan bahwa Pangeran Diponegoro ya berkaitan dengan patok ya, ada patok. Jadi para pemerintahan kolonial akan membuat suatu jalan gitu ya, kemudian dipatok tuh makam leluhurnya, ya jelas pasti kita akan marah ya. Kemudian tadi sebelumnya Patimura ya, ini berkaitan juga dengan adanya kolonialisme gitu ya, kemudian yang memang berdampak pada rakyat menderita gitu ya, kemudian juga hal yang sebagainya, jelas kita akan melakukan suatu perlawanan, itu berkaitan dengan latar belakang. Oke, boleh kelompok 3, Naswa, apakah ada kendala? Oke, dibantu. Oh, Haikal yang ininya atau siapa ini? Boleh. Yang share screen. Masih loading ya, Nak? Bagaimana? Bisa dilanjutkan dulu mungkin ke kelompok 4? Tidak apa-apa atau atau sudah bisa? Ini Pak udah. Oh, sudah. Boleh, boleh. Silakan, Naswa. Ini masih belum. Oh ya. Silakan di stop dulu ya. Yang di share screen-nya yang Word-nya atau yang filenya. Stop dulu share screen. Kemudian coba share screen, kemudian pilih yang mau di share screen-nya, yang mau ditampilkan, file Word-nya. Silakan coba. Yuk. Kita tetap ya kembali lagi kita harus adaptif ya. Kita adaptif dalam pembelajaran daring seperti ini. Mungkin guru-guru yang lain berbeda ya. Jadi kita harus benar-benar mencoba hal-hal baru ya, tidak apa-apa ya kalau ada salah sedikit kurang sedikit, namanya juga belajar, kita harus berani ya, jangan takut salah ya. Di share screen-nya ke yang langsung daringnya, Nak, ke filenya. Jadi file Word-nya bisa dibuka dulu ya, file Word-nya dibuka dulu, kemudian yang share-nya langsung ke Word, dikliknya Microsoft Word. Sok dibuka dulu file Word-nya. Sudah belum, Naswa? Ya, Pak. Sok, silakan. Yang kelompok 4 tetap bersiap ya, harus sudah siap di share screen ya. Coba Naswa ya. Silakan. Diklik dulu yang filenya, Word-nya, kemudian share screen, pilih yang akan dipresentasikan. Jadi bukan ke folder yang tadi. Oke. Oke. Silakan. Nah, alhamdulillah nih. Haikal. Ini Haikal yang share screen ya? Oke, baik. Ya, silakan langsung. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan tentang latar belakang Perang Padri. Yang pertama, sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji
di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketika haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan seorang ulama bernama Tuanku Nan bentar Pak. Renceh ya. Poin-poinnya aja boleh disebutkan tidak apa-apa. Jadi langsung ke poin-poin latar belakangnya karena apa. Seorang ulama Jadi, bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta mereka bergabung dalam kelompok. Kelompok itu bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyang, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat Sultan. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan telah dijalankan secara ada sejak dulu di Minangkabau. Yang kedua, ada tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibatnya ada Sultan Arifin Muningsyah, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusau, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Siktek, Tuanku Barumun. Dan yang ketiga ada strategi perlawanan. Di sini strategi perlawanannya dipakai dengan strategi perang yang dilakukan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri adalah dengan menggunakan taktik perang gerilya sehingga pasukan Belanda kocar-kacir dibuatnya dikarenakan kondisi pasukan Belanda pada saat terjadi penyeburan oleh kaum Padri belum siap. Namun pada akhirnya kaum Padri dapat dikalahkan karena pasukan Belanda meminta bantuan kepada pasukan Batavia. Nilai-nilai yang bisa diambil, kita harus selalu berusaha gigih, saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain meski banyak rintangan agar rakyat Indonesia tetap bersatu untuk melawan penjajah. Perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan. Oke. Menurut pendapat kelompok, dengan adanya program pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Saber Hoax, ada karena awalnya kaum adat mempercayai Belanda dengan meminta bantuan untuk mengalahkan kaum Padri, tetapi Belanda kalah dengan taktik gerilya yang dilakukan oleh kaum Padri, dan kekuasaan kaum Padri pun meluaskan sampai ke Batak, Mandailing, Panuli. Oke, cukup mungkin ya. Udah pesannya udah dapat gitu ya. Pesannya dari sini udah dapat. Karena ini waktunya agak sempit juga gitu ya. Mohon maaf kepada kelompok 3. Tapi ini udah cukup ya. Jadi memang ada ya berkaitan dengan Provinsi Jawa Barat gitu, program. Nanti kita akan kuatkan bersama lagi. Terima kasih ya Naswa atau dari itu. Silakan lanjut ke kelompok 4, boleh. Yang lainnya tetap on cam ya, dimaksimalkan. Ayo Arneta, Revina, kemudian Raymond, ayo Deiva, Siti Intan, silakan di on cam kameranya. Baik, kelompok 4, ayo diefektifkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Antasari terhadap VOC. Apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya itu karena rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Terus ada juga munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Terus sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Tokoh yang terlibatnya Pangeran Antasari, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah atau pemimpin Kesultanan Banjar, Sultan Adam Al-Watsik, penerus Sultan Salman Abdul Rahman, putra mahkota Sultan Sulaiman yang wafat, Pangeran Hidayatullah kedua, calon penerus Sultan Adam,
Pangeran Anom, calon penerus Sultan Adam. Pangeran Tamjilah II, calon penerus Sultan Adam juga. Presiden EF, Graf von Bentheim Tecklenburg dari pihak Belanda. Sebentar ya Pak, mau diganti dulu. Oh ya, ya boleh diefektifkan saja ya, silakan. Nah lanjut, Pangeran udah itu ya. Lalu ada Moning atau Aling, yaitu perompak, Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak, Demang Lehman, pengikut Pangeran Hidayatullah II, Sultan Muhammad Seman, putra Pangeran Antasari, Gusti Acil, Muhammad Arsyad, dan Antung Rahman, tokoh pejuang yang membantu Sultan Muhammad Seman. Lalu ada Sunan Kuning, anak dari Sultan Ilhamdullah. Lalu strategi perlawanannya, strategi Pangeran Antasari untuk melawan Belanda yaitu dengan mempersatukan berbagai gerakan perlawanan dalam masyarakat Banjar sehingga memperoleh kekuatan lebih besar. Lalu menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Nah, nilai atau hikmah yang bisa diambil yaitu, bentar, mau diganti dulu. Ya, boleh. Ini dia. Nah, nilai dan hikmah yang bisa diambil itu kita itu jangan mau dibodoh-bodohi sama orang lain dan jangan pernah takut serta perbanyak kemauan untuk menuntut ilmu agar kita bisa bangkit dari segala keterpurukan. Nah, menurut kelompok saya, apakah ada hubungan perlawanan terhadap kolonial abad ke-18 dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Sabar Hoax? Nah, menurut kelompok kami itu pasti ada sih ya. Soalnya dulu juga kan belum ada media sosial juga, jadi semua orang tuh jadi ngomongnya tuh dari mulut telinga ke telinga gitu. Terus masyarakat itu kan mengandalkan rasa kepercayaan kan. Nah, mereka kalau misalnya rasa percaya itu hilang, maka ada perpecahan juga. Maka hal itu bisa dimanfaatkan oleh pihak Belanda agar si pihak Indonesia itu bisa terpecah belah dan terjadinya kemenangan untuk Belanda. Oke, baik. Terima kasih. Aduh, luar biasa ya jawabannya. Oke, sampai sedetail ini ya. Anda bisa membuat analisa yang dihubungkan dengan kondisi kekinian saat ini. Boleh silakan di close dulu ya untuk Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, Bapak mengapresiasi. Waduh, luar biasa ini ya terkait menganalisanya gitu ya. Memang tadi Bapak melihat bahwa dilihat dari latar belakang ya, kalau dikaitkan dengan tadi latar belakang yang Bapak sampaikan itu memang secara umum. Tapi ketika kembali atau masuk kepada perlawanan masing-masing, ternyata ada perbedaan-perbedaan di sini. Walaupun ada persamaannya juga gitu ya, tetap karena memang berkaitan dengan Belanda ataupun dengan VOC-nya seperti itu ya. Kemudian tadi juga jadi jawaban-jawabannya itu sangat luar biasa ya. Karena dengan adanya program ya, Jabar Sabar Hoax, sebetulnya Bapak ingin mengenalkan dan menguatkan gitu ya kepada anak-anak bahwa kita itu sebagai generasi muda bisa kok gitu ya untuk membantu ya program pemerintah Jawa Barat dalam hal Jabar Sabar Hoax ya, sapu bersih hoax. Tidak boleh ada hoax di antara kita. Karena apa? Efeknya akan adanya suatu adu domba gitu ya atau perpecahan. Baik, mari silakan di akhir pertemuan apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Boleh? Ada yang mau menyimpulkan? Bapak beri nilai, ayo silakan. Bapak beri reward untuk yang mampu untuk menyimpulkan. Boleh? Dari tadi kelompok 1 sudah ada latar belakangnya, kemudian kelompok 2 latar belakangnya ada, kelompok 3 ada, kelompok 4 ada. Nah, ini kan sangat luar biasa. Perlawanannya pun sangat ada karakternya. Tadi ada kesamaannya, ya. Gerilya gitu ya. Kemudian juga ada strategi yang lain yang digunakan. Berarti kan, wah, dari perbedaan ini ada yang samanya juga. Silakan, ada yang mungkin bisa? Ayo silakan. Harus berani melawan. Ini siapa suaranya? Mohon maaf. Revalina, Pak. Oh, Revalina. Silakan Revalina, boleh Harus dilakukan. berani membela negara kita sendiri, jangan mau kalah gitu, Pak. Oke, harus berani ya. Oke, harus berani untuk itu. Boleh, silakan. Ada lagi dari laki-lakinya mungkin? Raymond atau Haikal mewakili?
Atau mungkin Naswa atau siapa? Boleh? Atau Lydia? Ayo silakan satu lagi. Silakan. Raymond bisa membuat suatu kesimpulan? Oke, baik. Jika memang tidak ada ya, tidak apa-apa lah kalau seperti itu ya. Jadi sebetulnya begini ya, tadi apa yang sudah Bapak masukkan di LKPD, ini berkaitan juga dengan Jabar Saber Hoax ya. Ini adalah satuan unit kerja di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk tahun 2018 gitu ya. Nah, Jabar Saber Hoax ini memiliki tugas dan fungsi untuk memverifikasi informasi. Jadi Bapak itu apa ya, sangat greget gitu ya kalau ada informasi ataupun notifikasi kepada di HP, di handphone, kita di Instagram kita lihat, wah ini hoax, ini nggak benar, ini cuma gosip aja dan lain sebagainya. Nah kita sebagai generasi muda harus benar-benar mampu memfilter, memverifikasi gitu ya. Tidak hanya kita menjadi apa ya kurir untuk hoax selanjutnya kayak gitu. Kemudian dikaitkan dengan perlawanan. Coba tadi perlawanan kata itu harus bisa membela rakyat, harus benar-benar gigih gitu ya dalam berjuang, tidak boleh putus asa. Kemudian juga kita harus benar-benar memperlihatkan bahwa orang-orang Indonesia itu punya martabat ya, yang sangat benar-benar harus dihargai, punya harga diri kayak gitu. Nah, disinilah ya Ananda. Jadi bukan berarti Bapak dalam artian, Pak Adi kok materinya berkaitan dengan ini gitu ya. Tapi disitulah ya keunikannya. Ditambah lagi mungkin nanti ada pendidikan anti korupsi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, kesimpulannya seperti ini ya. Perlawanan adalah tindakan aksi ya, atau tindakan atau aksi individu bagi yang mempunyai tujuan, cita-cita, dan di dalamnya terdapat kepedulian yang amat tinggi. Jadi maksudnya adalah kita wajib melakukan suatu perlawanan ya, karena perlawanan itu adalah tindakan atau aksi individu ya. Sebetulnya kita melakukan perlawanan pada diri kita sendiri juga bisa gitu ya. Melakukan suatu perlawanan pada rasa malas gitu ya. Aduh mau bangun pagi kita susah, atau kita mau melakukan itu susah. Itu setelah kembalikan lagi ya kepada Ananda. Ya, mudah-mudahan dengan materi perlawanan yang kita bahas pada pertemuan hari ini bisa memberikan suatu manfaat ya bagi kita semua. Oke, dapat dipahami semuanya, Nak? Dapat dipahami ya? Untuk tugas link untuk LKPD-nya, walaupun LKPD-nya semuanya sama, bisa nanti dikirimkan ya. Bapak kirim di linknya di grup Google Form-nya. Nanti file individunya bisa dikirim melalui Google Form. Terakhir untuk memaksimalkan ikhtiar kita, Bapak akan cek ya terkait kesiapan ataupun mungkin hasil dari pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bapak akan share screen, silakan bisa disiapkan untuk quizisnya, boleh? Silakan diklik dulu untuk quizisnya. Terlihat, Nak? Sebentar. Ini kodenya ya. Oke, terlihat? Ini bentuk evaluasinya. Ya, silakan boleh bergabung. Silakan bergabung terlebih dahulu. Kodenya 520401. Oke, baik. Waktunya memang tidak lamanya, hanya sekitar 4 menitan lah ya. Oke, bagi yang langsung bergabung bisa langsung on ya. Oke, mari kita langsung mulai. Soalnya lumayan agak ada waktu silakan.
Silakan dimaksimalkan ya. Tidak lama. Yang sudah boleh raise hand ya, silakan. Yang sudah boleh raise hand. Wah, ini ada jawabannya hampir mirip-mirip ya semuanya. Oke, mungkin ini ada yang terkendala ya karena partisipannya belum sampai ke kehadiran. Oke, 1 menit terakhir. Sudah boleh raise hand ya. Ya, oke. Baik, kita akhiri ya untuk ini untuk apa? Untuk pengisian kuisisnya ya, kita maksimalkan saja sudah waktunya sudah habis. Tidak apa-apa ya. Ini akan jadi bahan evaluasi bagi kita semua dan nanti akan ada informasi lainnya. Oke, terima kasih ya. Cukup ya, Bapak M ya untuk untuk pengisiannya. Oke. Oke, baik. Anak-anak hebat, silakan di-on-kan lagi kameranya. Terakhir kita penutupan ya. Anak-anak hebat ya, kelas 11 PSP, Bapak ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Sudah sangat-sangat bekerja sama dengan baik gitu ya. Kemudian tadi sudah mengisi terkait soal LKPD, kemudian pengerjaan kuisis di akhir. Mudah-mudahan itu bisa memberikan suatu pemahaman yang baru bahwa ternyata perlawanan
di zaman dulu itu kita bisa serap ya spiritnya, kita bisa serap manfaatnya gitu ya. Nanti maksudnya ada hikmah yang bisa kita ambil, dan kita lihat juga dari seorang pemimpin ternyata ada karakter yang bisa kita bangun untuk saat ini. Baik, untuk tugas media Canva ya, nanti akan dikumpulkan melalui Google Form ya, nanti disiapkan. Kemudian juga untuk pertemuan sebelumnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai tokoh dari perlawanan. Kalau tadi kita lebih ke strategi perlawanannya dan latar belakangnya ya, kemudian strategi perlawanannya. Kalau pertemuan depan kita akan membahas mengenai latar belakangnya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tokoh. Nah, kita lebih ke tokohnya, lebih detail lagi. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir sampai sini? Oke, tidak ada ya berarti ya. Oke, baik. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah ya. Silakan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian boleh disiapkan kembali atau mungkin bisa ya tiap siswa langsung meninggalkan room ya, dan bersiap untuk mengerjakan mapel atau tugas dari mapel selanjutnya. Ya, mungkin terima kasih ya, Ananda hebat. Oke, terima kasih atas kerjasamanya ya, silakan. Terima kasih Anita, terima kasih. Kemudian Najwa, terima kasih. Revalina, Haikal ya, terima kasih sudah luar biasa. Kemudian juga Anita, ada Rifka, ada Syam, ada Arneta ya, terima kasih sudah bergabung. Raymond juga terima kasih sudah bergabung pada pertemuan pagi hari ini. Boleh silakan ya, boleh langsung live ya, bisa langsung live room. Raymond terima kasih ya, sudah luar biasa. Oke. Kemudian mohon disiapkan ya untuk nanti pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Pande, silakan.